Selamat pagi Bapak Ibu. Mari pada pagi hari saya ajak setiap kita untuk boleh memuji Tuhan dengan suasana hati yang gembira. Karena hari ini adalah di mana Tuhan Yesus kita naik ke surga, amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, pengamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mau menjadi batu karang kami. Mari sama-sama nyatakan, Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Sama-sama bersorak, nyatakan, Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Boleh semuanya angkat kedua tangan kita di atas sambil bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Sama-sama nyatakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa,
megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Katakan bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus. Katakan tempat perlindungan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Sorak-sorak sekali lagi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjadi tempat perlindungan kami. Terima kasih. Yo, Tuhan sudah memberi kita kuasa untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Amin jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita katakan dari awal lagi jemaat Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa dan Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. katakan sekali lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Haleluya. Waktu Yesus naik, dia menjanjikan seorang penolong, Roh Kudus, dia akan datang. Dan ketika dia hadir, ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita, amin. Dan saya percaya ketika pujian ini kita sama-sama naikkan, roh kita akan menjadi bangkit, iman kita akan bangkit, amin. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anakku menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama nyanyikan begini sekali lagi dari Allah. Katakan, Tuhan curahkanlah roh-Mu atas bangsa kami, atas hidup kami. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anakku menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga, mari nyatakan kedatangan harimu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Ada kebangkitan, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi mari angkat tanganmu sama-sama katakan, kan ada kebangkitan, kan ada kebangkitan yang besar, amin. Kan ada pemulihan di negeri Indonesia. Yang berseru kepada Yesus diselamat. Yang berseru kepadamu ya Tuhan, yang berseru kepada Yesus diselamat. Sekali lagi yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Mari Tuhan curahkan roh-Mu, curahkanlah roh-Mu Tuhan atas
atas bangsa kami, atas keluarga kami, atas hidup kami, atas pemimpin kami, atas jemaat-Mu, atas orang-orang Indonesia ini Bapa. Dan pulihkan, dan pulihkan, dan pulihkan, dan pulihkan, pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah negeri kami. Haleluya, haleluya. Kina lama haleluya. Mari kita tundukkan dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin. Biar firman-Mu ini boleh berbicara ke dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi semua para pendengar, Engkau mengurapi hamba-Mu juga. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami siap terima firman-Mu. Amin. Shalom. Hari ini kita semua memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Nah, saudara, di sini ada 3 poin yang penting sekali yang akan kita bahas. Poin pertama, kita buka Lukas 24 ayat 50 dan 51. Mari kita simak bersama. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Beri garis, memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika Ia sedang memberkati mereka, yaitu murid-muridnya, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Nah, ini adalah poin pertama. Poin pertama di sini kita perhatikan, Yesus memberkati murid-muridnya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di poin pertama ini, kita harus melihat lagi poin kedua. Kita buka Markus 15 Markus 16 ayat 15, 16 dan 20. Judul dari perikop ini, Yesus mengutus murid-muridnya dan terangkat ke sorga. Iya. Kita perhatikan ayat ke-15. Yesus mengutus murid-muridnya. Nah, di ayat 15, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maksudnya kepada setiap orang, kepada semua orang. Memberitakan Injil berarti memberitakan kabar baik kepada mereka. Di ayat 16 kita perhatikan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti murid-murid ini diutus, diperintahkan
untuk membaptis orang-orang yang percaya agar mereka menerima keselamatan. Ya saudara. Nah, kita perhatikan lagi, kita loncat ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Di ayat 20, murid-murid ini mengaminkan amanat agung dari Yesus. Dibuktikan dengan tindakan mereka segera pergi memberitakan Injil. Nah, saya akan tekankan yang paling penting dari ayat ini. Di ayat 20. Dan Tuhan turut bekerja. Puji Tuhan. Di sini kita lihat Tuhan turut bekerja. Ya, baiklah. Kita akan lihat ke poin yang ketiga. Mengapa Yesus terangkat ke surga? Ya, kalau kita baca tadi di Markus 16 ayat ke-19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita simak lagi di Lukas 24 ayat 51, dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, memberkati murid-muridnya, ia berpisah dari mereka dan ia terangkat ke sorga. Jadi dua peristiwa yang ditulis oleh Markus dengan Lukas ini mempunyai kemiripan. Nah, mengapa Yesus terangkat ke surga? Kita harus tahu. Sebab Yesus menyediakan tempat bagi kita. Coba kita buka Yohanes 14 ya. Hari ini kita banyak baca firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang kedua lebih dahulu. Mengapa Yesus terangkat ke surga? Sebab Dia menyediakan tempat bagi kita. Ya. Perhatikan, Dia menyediakan tempat bagi kita. Nah, berarti Yesus akan datang kembali dan membawa kita kembali ke tempat di surga. Saya akan bacakan ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Diberi garis, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat aku, supaya di tempat di mana aku berada, yaitu di surga, kamu pun berada. Saudara-saudara, kita perhatikan juga kalau seseorang berpisah dengan kekasihnya, berpisah dengan orang tuanya, berpisah dengan kakaknya, atau berpisah dengan adiknya, tentu ada perasaan yang galau, perasaan yang kurang bahagia, atau merasa sedih. Yohanes 14 ayat 1 ditekankan.
janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku, yaitu Yesus. Nah, ini satu jaminan ya saudara-saudara, bahwa Yesus begitu penuh kasih kepada kita. Mari kita kembali ke Lukas 24 ayat 50. Ya saudara, Lukas 24 ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya. Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, memberkati murid-muridnya. Nah, Yesus memberkati murid-muridnya pada waktu itu. Ya. Untuk apa? Memberkati murid-muridnya. Dia memberkati untuk tujuan sebagai bekal dalam pelayanan mereka dan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kalau di zaman now, Yesus memberkati kita sebagai bekal dalam pelayanan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara tahu apa arti berkat? Arti berkat ialah, perhatikan, kehadiran Yesus dalam kehidupan murid-muridnya pada waktu itu. Kalau sekarang, kehadiran, arti berkat ialah kehadiran Yesus dalam kehidupan kita di zaman now, zaman sekarang. Saudara, melayani itu berat. Melayani itu bukan hal yang ringan. Tetapi kalau kita lakukan dengan sukacita, kita lakukan dengan sungguh hati, kita lakukan dengan tanpa beban, kita akan merasakan kebahagiaan di dalam melayani. Tentu saudara bertanya, dalam melayani tentu ada masalah, pasti. Dalam memenangkan jiwa untuk Tuhan pasti ada masalah, pasti. Memang Tuhan Yesus tidak menjanjikan langit yang selalu biru. Tidak. Tuhan Yesus tidak menjanjikan hari panas terus tanpa hujan. Tuhan Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa tantangan dan ujian. Tuhan Yesus tidak menjanjikan hidup damai tentram tanpa bahaya. Tuhan Yesus juga tidak menjanjikan hidup mempunyai teman tanpa mempunyai musuh. Jadi bisa kombinasi seperti itu, saudara-saudara. Ya. Nah, tetapi seperti saya katakan tadi, Tuhan selalu memberi kekuatan. Ya. Ingat, Tuhan Yesus menganugerahkan kepada kita kekuatan ilahi. Tuhan Yesus menganugerahkan kepada kita kuasa ilahi, pertolongan ilahi, juga iman yang kuat dalam pencobaan. Tentu saudara bertanya, itu sih teori, itu sih omong doang. Oh tidak. Yesus selalu positif. Ya. Kita bisa mendapatkan kuasanya, kita bisa mendapatkan kekuatannya, kita bisa mendapatkan pertolongannya, kita juga bisa mendapatkan iman yang kuat dalam pencobaan. Ya.
Nah, artinya saudara-saudara, masalah pasti tetap ada. Tetapi Tuhan Yesus pasti akan selalu membimbing dan menolong kita untuk mengalahkan setiap permasalahan kehidupan kita. Mari kita lihat kembali Markus 16 ayat 20. Ada poin yang sangat menarik di Markus 16 ayat 20, yaitu Tuhan turut bekerja. Nah, perhatikan. Jadi kita nggak usah bimbang, nggak usah ragu. Apapun pelayanan yang kita lakukan, Tuhan turut bekerja. Artinya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Dia. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Berarti kita adalah orang yang mengasihi Dia. Saudara, puji Tuhan. Kalau kita perhatikan amanat agung daripada Yesus untuk kita semua menjelang kenaikannya ialah pergi ke seluruh dunia. Beritakan Injil, berarti kita harus memenangkan jiwa-jiwa, ya. Membaptis mereka yang sudah percaya agar supaya mereka mendapatkan keselamatan. Ya saudara, nah puji Tuhan, hari kenaikan Yesus kita mendapatkan amanat agung yang luar biasa. Karena itu kita terima amanat agung ini dan kita bekerja melayani Tuhan. Kita boleh menjadi lilin yang terang di tengah gelap. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak panjang, pendek, tetapi saya percaya Roh Kudus akan berbicara kepada kita semua, menerangi hati kita, menyuruh apa yang kita harus lakukan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi penerangan kepada kami Tuhan, agar kami boleh lebih sungguh melayani Engkau. Tuhan, biar kami boleh tetap setia kepada Engkau. Kami boleh tetap bergantung kepada Engkau. Kami boleh tetap bergandengan tangan dengan Engkau setiap saat. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, boleh menjadi rema di dalam kami, dan kami boleh juga memenangkan jiwa-jiwa lewat penginjilan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita pandang kepada Tuhan, biar Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Amin.